Hari baik. Banyak orang mempertanyakan apa artinya petunjuk hidup baru, amanat hidup baru dalam liturgi, biasanya dalam tata ibadah hari Minggu. Di situ ada dibacakan satu ayat atau dua ayat paling banyak yang disebut unsur petunjuk hidup baru atau amanat hidup baru. Beberapa gereja juga mempertanyakan petunjuk hidup baru sudah hilang dari tata ibadahnya. Beberapa gereja yang lain mempertahankan, bahkan memberikan makna-makna baru. Apa itu sebetulnya petunjuk hidup baru? Nah, petunjuk hidup baru sebetulnya tidak ada di dalam kasanah unsur-unsur liturgi secara global atau liturgi ekumenis. Petunjuk hidup baru itu adalah khas liturgi gereja di Indonesia yang tidak asli. Itu baru muncul sekitar akhir dasawarsa 1950-an. Pada waktu itu ketika gereja-gereja Protestan di Indonesia ingin membuat liturgi yang baru, yang mulai mengindonesia, yang tidak lagi hasil terjemahan dari liturgi gereja-gereja di Eropa sebelum tahun 40-an atau bahkan 30-an, gereja-gereja di Indonesia mengganti unsur yang disebut Kyrie dan Gloria. Soal Kyrie dan Gloria akan kita bicarakan pada topik yang berikut. Nah, Kyrie dan Gloria ini adalah unsur yang digunakan oleh gereja Katolik pada waktu itu, yang sebetulnya dihidupkan kembali pada zaman sekarang oleh gereja-gereja Protestan ekumenis. Nah, ketika gereja-gereja Protestan di Indonesia tidak mau sama dengan liturgi Katolik, maka dicarilah unsur apa yang paling tepat sebagai penggantinya. Maka dibuatlah nama unsur adalah petunjuk hidup baru atau amanat hidup baru. Isinya apa? Isinya yang menggantikan doa-doa Kyrie yang kemudian disambut Gloria. Sebagaimana Kyrie dan Gloria merupakan nyanyian atau unsur setelah berita anugerah, maka petunjuk hidup baru pun ditempatkan di situ. Setelah pengakuan dosa, berita anugerah, maka pemimpin liturgi yang pada waktu itu masih dipimpin semuanya oleh pendeta membacakan petunjuk hidup baru. Isinya apa? Penyederhanaan dari unsur Kyrie. 1-2 ayat. Lalu ketika gereja-gereja Protestan di Indonesia mulai belajar tentang liturgi ekumenis sekitar tahun 90-an, lalu melihat sebetulnya tidak ada petunjuk hidup baru dalam kasanah atau perbendaharaan liturgi secara umum. Maka beberapa gereja yang menyadari itu menghilangkan petunjuk hidup baru. Alasannya apa? Yang pertama itu tidak ada dalam kasanah liturgi ekumenis. Yang kedua, nama itu pun mengganjal karena namanya petunjuk hidup baru. Padahal setelah unsur itu ada pembacaan Alkitab dan khotbah. Secara maknawi, khotbah atau pengajaran berdasarkan firman Tuhan itu kan adalah petunjuk hidup baru, dan itu yang lebih berbobot, berkualitas sebagai petunjuk hidup baru, karena tidak ada khotbah yang isinya petunjuk hidup lama. Isi khotbah selalu petunjuk hidup baru, isi homili pasti amanat hidup baru. Oleh karena itu petunjuk hidup baru kemudian dihapuskan. Maka setelah pengakuan dosa, berita anugerah, ya sudah langsung masuk pelayanan firman, atau kemudian gereja memasukkannya kepada dengan unsur Kyrie dan Gloria. Itulah sebabnya petunjuk hidup baru tidak lagi dipertahankan di beberapa gereja, dan bagi beberapa gereja yang bingung dengan unsur itu adalah unsur apa, maka bisa melihat sejarah petunjuk hidup baru
sebagai pengalihan pengganti Kyrie dan Gloria khusus khas di gereja-gereja Protestan Indonesia antara tahun 60-an sampai ada yang sampai sekarang ini. Hari baik.